Batu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, kita masih tetap setia menemani pemirsa Batu TV dimanapun pemirsa berada. Dalam bulan Ramadan ini, acara yang penuh hikmah tentunya Kurma, Kuliah Ramadan, program yang dilaksanakan oleh Universitas Islam Malang bersama Rektor Unisma. Dan pada kesempatan kali ini saya tetap mengingatkan kepada Anda untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan untuk kita terhindar dari segala macam jenis penyakit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang membangun hidup harmoni melalui majelis zikir. Karena memang tidak diragukan lagi bahwa zikrullah merupakan salah satu ibadah yang agung. Dengan zikrullah, seorang hamba mendekatkan diri kepada Robnya, mengisi waktu dengan manfaatkan dengan nafas-nafasnya. Baik, untuk kita lebih memperdalam terkait tema kita pada kesempatan hari ini, langsung saja kita akan undang narasumber kita yang sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Malang, Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Sehat nggih, Prof? Alhamdulillah, di sehat. bulan suci Ramadan yang ke minggu ini masih tetap diberikan kesehatan, kenikmatan untuk tetap kita bisa berbagi terhadap pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah. Baik, Prof. Tentunya dalam kesempatan kali ini memang zikir, majelis zikir itu sangat marak sekali ya, Prof. Kita ketahui Indonesia akhir-akhir ini terutama sebelum pandemi COVID telah menjamur majelis zikir hampir setiap hari. Dan majelis ini mampu menyedot menghadirkan ribuan umat. Ada fenomena apa Njih, Prof, dengan kondisi seperti ini? Ya, para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan majelis zikir, majelis zikir. Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim dan memiliki tradisi khusus untuk mengamalkan terhadap nilai-nilai ajaran Islam, terutama ibadah-ibadah yaumiyah, termasuk juga menghiasi di dalam sikap dan perilakunya itu melalui zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka munculnya majelis zikir di tanah air kita harus apresiasi. Karena manusia sudah mulai ingin bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah era industri, apalagi industri 4.0, dan berbagai macam industri-industri yang lain. Ada industri entertain, ada industri ekonomi, ada industri politik, ada industri pendidikan, ada industri budaya, ada industri lingkungan, bermacam-macam industri itu yang seakan-akan kita ini tercerabut dari akar kemanusiaan. Dan manusia atau hamba Allah, terutama orang mukmin, sudah mulai berpikir, oh ya, kehebatan manusia dan sekaligus juga capaian-capaian manusia, status kehidupan manusia, itu semuanya adalah desain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka sudah mulai melaksanakan introspeksi diri bahwa keberhasilan seseorang bukan karena kemampuan dirinya, tetapi ada intervensi dari Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ingin menenangkan diri.
Iya. Dia ingin takarub Allah, ingin mendekatkan diri pada Allah. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi, ingatlah engkau pada Allah. Untuk apa? Untuk mengingat Allah agar supaya hatimu tenang. Hatimu bahagia. Hatimu dekat dengan Allah. Hatimu dekat dengan sesamanya. Hatimu dekat dengan keluarga. Maka COVID-19 ini diantaranya juga untuk mendekatkan diri pada keluarga. Iya. Harus banyak di rumah, walaupun kerjanya juga dari rumah, begitu. WFH aja, Prof. WFH. Jadi takarub Allah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada majlis dzikir, ada majlis taklim, ada majlis maulid yang tumbuh di permukaan bumi ini. Yang mengajak manusia untuk membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat thayyibah untuk ingat pada Allah. Bukan semata-mata mereka mengejar kekayaan, bukan semata-mata mengejar terhadap status atau kedudukan, bukan mengejar jabatan semata-mata, tetapi dia kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terima kasih kepada para kiai, para ustadz, para ustadzah, para bunyai yang hadir di tengah-tengah lingkungan kita semuanya, yang membawa majelis itu untuk mengingatkan dan mengajak kepada kita untuk zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia, Mbak Daris, kalau tidak ada majelis-majelis maulid, majelis sholawat, majelis zikir, majelis taklim, suasana akan menjadi panas. Tapi ketika majelis zikir, majelis maulid, majelis taklim, majelis sholawat hadir di tengah-tengah masyarakat, itu bagaikan embun sejuk yang menyejukkan suasana. Ini paku buminya Indonesia. Ini. Jadi oleh karenanya, ini di dalam membangun satu majelis ini bukan semata-mata untuk zikrullah, tetapi juga membangun persaudaraan di situ itu. Kita membangun silaturahmi, kita membangun sikap kasih sayang di antara sesama manusia, kita menyatu di dalam majelis itu, tetapi di dalam majelis itu seringkali muncul apa yang disebut dengan silatul fikri. Tukar pendapat, tukar pikiran, tukar gagasan, tukar pengalaman. Sehingga apa? Menghasilkan sinergisitas satu sama lain, sehingga membangun satu kehidupan umat yang bersinergi. Ini. Jadi kalau di dalam kehidupan manusia itu kalau nggak sinergi, ini sepertinya individualistik begitu. Tapi sinergisitas dibangun melalui majelis zikir itu. Sehingga ekonomi bisa jadi besar. Karena bisa saling silaturahmi di situ itu. Berarti keutamaan dari membangun harmoni melalui majelis zikir ini sangat besar sekali ya, Bro. Dampaknya tidak sangat hanya besar. hubungan kita sama Allah, tapi hubungan antar sesama. Betul. Karena di situ silaturahmi kan terbangun. Terbangun. Jadi itu bukan semata-mata sekedar tukar pikiran, tukar pengalaman, tukar informasi, tetapi akan melahirkan apa yang disebut dengan silatul fi'li. Jadi ada aksi nyata di situ. Aksi nyatanya apa? Membangun ekonomi. Aksi nyatanya apa? Membangun budaya. Aksi nyatanya apa? Membangun peradaban, membangun kesehatan, membangun lingkungan, membangun seni. Bermacam-macam sesuai dengan talent yang dimiliki oleh peserta majelis itu sendiri. Tentunya dengan bersilaturahim tadi tidak mengesampingkan ketenangan kita untuk berzikir, Bro. Justru zikrullah itu sebetulnya semata-mata bukan sekedar lisan. Tetapi zikrullah itu bekerja itu zikrullah loh, Mbak. Ini di dalam Al-Quran diterangkan bahwa berzikir memberikan satu ketenangan hidup, Prof. Betul. Bagaimana orang yang melakukan zikir itu bisa sampai mendapatkan sebuah ketenangan jiwa, Prof? Nah, bagaimana itu? Tadi saya katakan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau hatinya udah tenang, jiwanya pun juga akan tenang. Itu. Karena sentuhannya sudah zikrullah tadi itu. Orang kalau yang sudah dekat pada Allah ya, wali-wali Allah, itu sudah tidak lagi berpikir kebutuhan dunia. Karena apa?
apa yang dia lakukan itu berdampak duniawi dan ukhrawi. Begitu. Jadi Wali Songo misalnya saja dengan berbagai macam talent yang dimiliki, bahkan di Jawa Tengah itu ada Sunan Kalijogo misalnya dengan dakwahnya menggunakan apa? Menggunakan seni salah satunya, menggunakan seni. Pokoknya dia berdakwah itu aja. Allah yang akan mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan. Mungkin bentuk-bentuk zikir, Prof. Majelis zikir itu yang memang membuat kita tenang itu seperti apa, Prof? Itu bisa dengan membaca kalimat tasbih, tahlil, tahmid, istighfar. Itu semuanya bisa kita baca. Itu kita bisa membaca sholawat. Coba ada sholawat dibaiyah. Ketika kita makhalul qiyam, kemudian di situ disertai dengan sholawat badar, seakan-akan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, walaupun Rasulullah itu sudah wafat dan berada di Madinah sana. Tapi roh Rasulullah hadir di tengah-tengah kita di situ. Karena kita selalu menyampaikan kalimat-kalimat sholawat itu tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Apalagi kita yang umat Muhammad, apalagi kita yang hamba Allah. Maka kalimat-kalimat thayyibah itu sangat penting sekali untuk kita selalu baca. Maka di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan, ana Rasulullah Muhammad SAW. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu ma huwa riyadul jannah, kata sahabat, qala khaliqud dzikri. Rasulullah menyampaikan pesan pada kita semuanya, jika kamu lewat, jika kamu mendengar, jika kamu melihat riyadul jannah farta'u, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apa wahai Rasulullah riyadul jannah itu? Rasulullah menjawab, hilaqud dzikri, majlis zikir. Riyadul jannah itu adalah majlis zikir. Taman-taman surga Allah itu adalah majlis zikir. Menarik sekali sesungguhnya kita berbicara tentang majelis zikir. Betul sekali, Prof. Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, kita akan tetap melanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik ini dalam program Kurma Kuliah Ramadan bersama Batu TV. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mari kita jeda iklan berikut ini. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma, Terakhirku, untuk Indonesia dan peradaban dunia. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global.
Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, kita masih di segmen yang kedua terkait dengan dialog kita hari ini di program Kurma, kuliah Ramadan bersama Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Tadi kita sudah membicarakan terkait membangun hidup harmoni melalui majelis zikir. Dan tentunya ada, tadi Prof juga menyampaikan, sebenarnya majelis zikir yang ada di Unisma ini juga sudah banyak sekali, Prof. Sebenarnya apa sih sesungguhnya majelis zikir itu, Prof? Jadi begini, Mbak Daris, majelis zikir itu bisa kita maknai dari dua sisi. Ada makna yang sempit, ada makna yang luas ya. Makna yang sempit itu adalah sekumpulan manusia yang di situ membaca kalimat-kalimat thayyibah. Apakah itu kalimat tasbih, kalimat tahlil, kalimat tahmid, atau juga istighfar. Di situ itu. Nah, hadis Rasulullah tadi itu adalah lebih pada mengarah pada majelis zikir dalam arti yang lebih sempit. Jadi, ada sekumpulan manusia yang membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca kalimat-kalimat tasbih, membaca kalimat-kalimat tahmid, kalimat tahlil, misalnya saja, di situ, istighfar. Di situ akan hadir jutaan malaikat. Mbak Daris pasti nggak pernah lihat. Semoga tetap di sekeliling kita ya, Prof. Bukan semoga, pasti ada di sekeliling kita. Jutaan malaikat. Bukan hanya raqib dan atid yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, tapi jutaan malaikat berada di sekeliling kita itu. Nggak terlihat memang malaikat, nggak terlihat. Nah, ketika orang yang membaca kalimat-kalimat thayyibah tadi itu mengandung doa. Malaikat tadi itu pada mengamini doa-doa yang diminta oleh sekelompok orang yang melakukan majelis zikir tadi itu. Malaikat akan mengamini, bahkan malaikat akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rahman dan rahimnya kepada orang-orang yang zikir tadi itu. Kalau diibaratkan, ketika ada majelis zikir di situ, seperti ada malaikat itu, kalau diibaratkan seperti burung yang dia punya sayap, dan masing-masing siripnya itu akan menaungi sekian puluhan bahkan ribuan manusia di situ itu. Jadi keteduhan hati selalu hadir. Coba Mbak Daris kalau melihat ada majelis zikir, apa ada di situ kerusuhan-kerusuan? Enggak ada. Ya, Prof. Semuanya adalah takarrub Allah, mendekatkan diri pada Allah, konsentrasi. Maka kadang-kala ada yang meneteskan air mata. Begitu. Maka majelis-majelis zikir di mana saja itu selalu dihadiri oleh ribuan manusia karena rindu mereka. Rindu pada Allah, rindu pada Rasulnya di situ. Nah, ini malaikat-malaikat akan hadir di situ. Majelis-majelis, di majelis-majelis itu malaikat akan hadir. Malaikat rahmat akan hadir. Maka siapapun yang mengikuti majelis zikir dikasih oleh Allah, disayangi oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Keluarganya pun juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contohlah, orang juga yang menunaikan ibadah haji, kan keluarganya mesti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat dia pulang dari haji bukan berarti kemudian dia akan jadi miskin, dia akan menjadi lebih kaya lagi karena diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mereka di Mekah juga melakukan majelis-majelis zikir itu. Doa-doa yang disampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa dahsyatnya dengan zikir itu. Tentunya keutamaan-keutamaan majelis zikir itu tidak berhenti untuk di lingkungan yang kecil aja ya, Prof. Tentunya kita harus berefek untuk masyarakat yang lebih luas karena dilihat dari manfaatnya yang sangat luar biasa sekali untuk umat muslim semuanya. Betul.
Bagaimana Prof ketika memang majelis zikir itu belum berdampak kepada personal individunya itu sendiri? Apakah nanti otomatis kalau sudah ikut dalam majelis itu mereka akan terbawa? Meskipun awalnya mereka adalah terpaksa untuk mengikuti majelis zikir itu. Iya. Tapi setelah masuk apakah sudah menyatu dengan sendirinya? Karena tadi Prof menyampaikan telah hadirnya jutaan malaikat di sekeliling itu, apakah juga memberikan pengaruh di situ, Prof? Iya. Iya. Jadi saya contohkan Unisma lah, gitu ya. Unisma ini tiada hari tanpa sholawat, tiada hari tanpa Al-Quran, tiada hari tanpa majelis zikir itu. Dan itu baik dilaksanakan di ruang-ruang, di lobi-lobi, maupun juga di masjid. Lalu bagaimana Unisma dari waktu ke waktu perkembangannya? Dengan majelis-majelis yang kita kembangkan tadi itu, ada sesuatu hal yang di luar dugaan kita. Bahwa apa yang kita cita-citakan, Allah secara bertahap memenuhi terhadap kebutuhan Universitas Islam Malang. Karena kita selalu mohon dan berdoa ya, Betul. Prof? Mbak Daris kan sudah merasakan kan bagaimana kesejahteraan dosen dan karyawan Unisma. Alhamdulillah. Kan begitu. Bagaimana fasilitas yang ada di Unisma dari waktu ke waktu. Ini dari mana sesungguhnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Said Agil Sirot datang ke Unisma menanyakan, Prof, ini bantuan dari mana ini bangunan-bangunan yang luar biasa di kampus Unisma, fasilitas-fasilitas yang lengkap ini, bantuan dari mana? Saya diam. Disulap begitu indahnya ya, Prof. Dan kemudian beliau, karena saya diam, beliau melanjutkan, dapat pinjaman dari mana, Prof ini? Saya katakan, tidak dapat bantuan dan tidak dapat pinjaman, Yai. Lalu saya hanya mengungkap, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ungkapan beliau? Syekhul Akbar. Gitu. Beliau terkejut. Terkejut itu. Lalu saya katakan bahwa paling utama Kiai yang harus kita bangun adalah hati kita. Ketika hati kita ini kita berbuat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sesungguhnya adalah bagian dari zikrullah. Kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dalam arti luas. Zikrullah bukan semata-mata membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah tadi. Tapi kita ketika melaksanakan berbagai macam aktivitas pekerjaan kita, silakan seseorang menjadi pejabat, silakan seseorang menjadi ekonom, silakan seseorang menjadi petani, silakan seorang menjadi peternak, silakan seorang menjadi pendidik, silakan seseorang menjadi seorang sastrawan, seorang seniman sekalipun. Kalau hatinya ini dekat pada Allah, disitulah zikrullah dalam arti yang lebih general. Zikrullah. Saya bekerja lillah karena Allah, untuk apa? Menghidupi keluarga kami. Ini adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam arti luas zikrullah itu. Maka zikrullah, para pemirsa, jangan diartikan dengan sesuatu makna yang sangat sempit. Membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan kalimat tahmid alhamdulillah, dengan kalimat istighfar astaghfirullahaladzim. Bukan hanya itu. Kan tadi saya katakan bahwa orang yang hanya sekedar membasahi lisannya dengan kalimat thayyibah, tapi nggak bekerja, lalu mau dikasih makan apa keluarganya? Malah justru di sini dosa mereka menelantarkan keluarganya. Walaupun dia membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka bekerja itu sesungguhnya juga zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Berarti tadi Prof juga sudah menyampaikan terkait bahwa zikrullah ini harus dilaksanakan oleh semua unsur yang ada di Unisma ya, Prof, yang tadi sudah dicontohkan.
Tentunya bagaimana cara mengistiqomahkan, Prof? Karena memang bersolawat dan membaca Al-Quran ini adalah salah satu cara untuk berzikir kepada Allah. Betul. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikrullah adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Kebutuhan. Kalau kewajiban berarti kita cukup menunaikan kewajiban. Tapi ketika zikrullah ini menjadi kebutuhan kita, tanpa ada edaran rektor sekalipun, itu mereka mestinya sudah hadir karena apa? Itu kebutuhan mereka. Bukan semata-mata kewajiban. Insya Allah dengan kita hidup di dunia ini, kita yang butuh segala sesuatu. Bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Bukan orang lain yang butuh, kita yang butuh. Begitu. Ketenangan dan kebahagiaan itu adalah ending. Tapi prosesnya ini adalah berbagai macam ikhtiar yang kita lakukan. Termasuk melalui majelis zikir tadi. Termasuk melalui majelis zikir. Saya dulu Mbak Daris ketika jadi awal-awal sebagai dosen muda, belum jadi pimpinan apapun. Tapi ketika ada istighosah, saya selalu datang. Saya masih ingat. Itu terpaksa atau ikhlas, Prof, pada waktu itu? Saya pada saat itu ingin berlatih. Ingin berlatih. Dan saya ingin selalu ketemu dengan teman-teman melalui majelis zikir itu, melalui istighosah itu. Dan dengan demikian maka saya lebih dekat dengan mereka-mereka itu. Kalau sudah dekat dengan mereka-mereka itu, mereka pun juga ingat pada saya. Begitu, selalu ingat pada saya. Sehingga semata-mata kita ini ingin berlatih, tetapi ada efeknya adalah orang-orang itu lebih dekat pada saya, sehingga kalau ada apa-apa saya mesti dipanggil, diundang, begitu, dilibatkan. Itu karena apa? Bagian dari gelibitisasi tadi itu. Untuk niatnya bagaimana itu, Prof? Silaturahmi. Apakah itu menyelam sambil minum air, Prof? Semata-mata niatnya kita, itu seperti apa? Semata-mata kita ingin dekat pada Allah melalui istighosah itu. Dan untuk Unisma. Karena kita sudah menjadi bagian dari Universitas Islam Malang. Hujan sekalipun, saya masih ingat, hujan sekalipun, saya menggunakan mantel. Saya masih menggunakan Vespa tahun 73. Sekarang masih ada, Prof, Vespanya? Nah, itu saya menyesal sekali kenapa tidak saya koleksi abadikan saat itu. Saya menyesal sekali karena saya ke sana kemari itu jalan kaki. Bahkan pada saat awal-awal kami sebelum mengabdi di Unisma, itu saya sempat mengabdi di sebuah madrasah diniyah. Itu tempatnya adalah di sebelahnya Jatim Pak 3 itu. Di situ ada satu perkampungan dan kemudian saya diminta oleh guru saya namanya Pak Almarhumlah Pak Hudori untuk mengajar di madrasah diniyah. Setiap hari saya datang dengan keterbatasan yang saya miliki, uang transport saya harus biayai sendiri. Satu tahun itu dikasih baju batik 1 dalam 1 tahun dan tidak ada gaji. Begitu. Tapi saya tekuni. Saya ingin berlatih di situ. Saya ingin belajar di situ. Wah, sangat seru sekali ya, Prof, perbincangan kita terkait dengan membangun hidup harmoni melalui majelis zikir. Dengan berlatih, dengan berusaha tadi yang Prof sudah contohkan. Semoga pemirsa Batu TV juga mengikuti jejak inspiratif yang Profesor kita sampaikan hari ini. Baik pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, sudah tidak terasa waktu sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Bagaimana kalau kita meminta closing statement dari yang Prof sampaikan? Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir pada Allah adalah merupakan satu keniscayaan. Zikir bukan saja berada di majelis taklim, bukan sekedar kita berada di masjid, bukan sekedar kita berada di musola. Tetapi zikir itu memang dalam bentuk lahir maupun juga batin. Zikir yang lebih luas adalah kita bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Di mana saja pekerjaan kita berada. Selama kita bekerja, maka prestasi yang harus kita dahulukan. Barulah di situ Allah akan memberikan balasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
bukanlah seseorang bekerja berorientasi untuk mendapatkan apa, tetapi bekerja adalah apa yang kita bisa perbuat untuk mengabdikan diri pada Allah, maka Allah pun yang nanti akan membalasnya dengan balasan yang gemilang. Zikrullah adalah kunci utama sukses bagi kita semuanya. Demikian, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktu Sama-sama. dan kesempatannya, atas ilmunya yang banyak sekali yang sudah Prof sampaikan kepada kami dan juga pemirsa Batu TV yang sangat berbahagia. Dan tentunya sebentar lagi kita akan menantikan untuk berbuka puasa dan tetap saya akan melanjutkan kembali, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.